tapi orang tua tiri karena dia cemburu sama anak yang baru itu lahir ini gitu. Apakah itu kualat atau seperti apa gitu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah jelas Ustaz pertanyaan? Ya. Ya. Ya punya indra ketujuh soalnya. Jadi dalam sebuah hadis dijelaskan birru abaikum fa birru abnaikum. Berbaktilah kamu kepada orang tua kamu, pasti anak-anakmu akan berbakti kepada kamu. Itu udah hukum sunatullah. Nah, sekarang ada seorang anak, ya, dia berbuat durhaka kepada ibunya. Nah, kebetulan sebelum dia minta maaf, ibunya telah wafat. Nah, bagaimana cara untuk anak tersebut minta maaf supaya orang tuanya itu yang telah wafat memaafkannya? Langkah yang pertama, fazulu, jarahi kuburnya. Jarahi kuburnya. Dengan kita membaca surah Al-Fatihah, untuknya kita datang, kita ngomong tabil tawassul ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, summa ila ruhi, sebut namanya almarhumah Tukiyam binti Ijo. Al-Fatihah. Kita pulang dari situ hati lega. Tapi bukan cukup sekali aja. Ya, bukan cukup sekali aja. Kita sering baca Fatihah, datengin nggak apa-apa, karena mungkin jarak 1 tahun sekali. Oh, nggak bisa juga 2 tahun sekali, nggak bisa juga 3 tahun sekali. Tapi walaupun kita nggak pernah datang, setiap habis sholat jangan lupa membaca Al-Fatihah untuknya. Itu sebagai ungkapan rasa maaf kita kepada kedua orang tua kita yang pernah kita sakiti. Apa sampai Allah yang menyampaikan. Kalau kita sebut namanya nggak bakal salah alamat. Lah, sekarang aja nih, sinyal aja kan kita beli pulsa. Pulsa dikirim ke Bapak Rohim. Nomornya 0812887859. Nggak mungkin bisa masuk ke 58. Kenapa? Itu baru pulsa, urusan dunia. Apalagi ini Fatihah, urusan Allah. Allah yang akan menyampaikan. Nah, dengan kita mengirimkan paket, berapa GB tuh kira-kira? Mantap ini mah, langsung top gel. Allah mengampuni hamba tersebut dan Allah buka keberkahan hidupnya. Yang terpenting benar-benar mau minta maaf. Nah, terus bagaimana dengan ibu tiri kita? Kalau kita durhaka kepadanya, sami mawon, sama aja. Kalau ibu tiri kita nggak reda sama kita karena kesalahan kita kepadanya, maka doanya juga mustajab. Tapi tidak seperti mustajabnya doa kedua orang tua kita. Ada kisah kiranya ketika kita hidup bersama orang tua masih kecil, ditelantarkan. Kita baru lahir 1 bulan atau 3 bulan. Nah, ibu kita langsung berangkat jadi TKW, ya kan? Kurang kita kasih sayang, marah kita. Setelah dewasa sama ibu kita, itu salah. Ya. Kenapa orang tua kita harus pergi? Seumpama itu bukan karena dia tidak sayang sama kita, tapi karena sayang sama kita supaya kelak ini hidup anaknya jangan sampai susah. Dia nyari rezeki, dia nyari nafkah untuk kita sebagai anaknya. Cuma kadang-kadang kita salah tanggap, salah arti. Tuh. Kesimpulannya dari pertanyaan Bapak Rizal,
pintu maaf Allah akan selalu terbuka walaupun kepada orang yang telah wafat, dengan cara ya seperti tadi, kita ziarahi, kita bacakan surah Al-Fatihah, dan kita sering-sering baca Fatihah ketika setelah sholat. Jangan Fatihah aja pengen nikat, kirimin baca la ilaha illallah. Kita niatin, ya Allah, saya baca la ilaha illallah, pahalanya untuk orang tua sampai. Belum puas juga, kirimin baca selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Belum puas juga, potongin ayam. Potongin gorengin ikan lele. Jangan bawa ke kuburan, bawa ke Ustaz. Ustaz, saya ingatin bakal ibu saya sampai banget itu juga. Lah, benar ini mah. Iya. Mari tak gorengin kau dewe. Nah, yang penting niatnya. Dalam hadis innamal a'malu binniyat. Jangan setelah digorengin ayam, digorengin tahu, digorengin tempe, digorengin lele, bawanya ke kuburan, setan yang makan. Enggak, itu mah enggak diterima. Bisa bangkrut ya. Iya beneran. Kenapa? Karena yang makan saya. Coba datang ke rumah Ustaz. Ustaz ya senang. Nah, ini masih sebagai contoh saja. Enggak ya. Tapi kalau ada nggak apa-apa. Ya itu. Ya yang lain. Apa hukumnya orang laki-laki bertangan sama seorang perempuan? Kalau kadang kita mau ngasih salaman perempuan nih, kadang ada yang nggak mau. Ini apa? Sama yang mana nih? Murim. Berarti apa? Wanita lain apa wanita lain? Wanita lain. Ya. Nih. Mata, tangan itu akan menjadi sumber bencana di alam kubur bagi setiap laki-laki ataupun perempuan yang bukan muhrimnya dia berjabat tangan atau menatap. Jadi apa hukumnya? Haram. Tadi sama istri teman kita, seumpama kita berjabat tangan tuh, berjabat tangan. Kemarin mah kita berjabat tangan. Walaupun nggak ada rasa. Hah? Kita dulu. Belum juga kelar. Ya, kita berjabat tangan nih dengan istri teman kita. Terpegang tangannya, kita lepas. Itu udah dosa. Dua ulama berpendapat. Yang pertama, muzannatas syahwat. Yang kedua, ghairi muzannatas syahwat. Yang pertama, yang diiringi dengan syahwat, itu udah pasti haram. Yang kedua, ghairi muzannatis syahwat, tanpa diiringi dengan nafsu. Itu ada dua pendapat. Ada yang memperbolehkan, ada yang tidak memperbolehkan. Tapi yang lebih sahih adalah baik dia dengan syahwat maupun tidak, yang bukan haknya, yang bukan muhrimnya, haram hukumnya kita berjabat tangan dengan bukan muhrimnya. Kalau kita begini dikit ya. Hah? Kalau kita begini dikit. Sampai nyolek. Iya. Jabat tangan gini gini. Oke gitu ya. Itu diantara salah satu yang menyebabkan alam kubur kita nanti gelap gulita. Berjabat tangan tuh, berjabat tangan itu termasuk dosa yang tidak terasa. Tapi kalau kita ingat, tapi jangan sering. Kita ingat nih, ya kita wudu. Tadi minum orang ini, itu dengan sakit diri luntur. Tapi jangan keseringan. Takutnya begini, ya takutnya kita megang wudu lutut, kita megang wudu lutut, kita megang wudu lutut. Nah, pas giran mau wudu lagi sebelum wudu meninggal.
Lah itu. Kalau tangannya wangi malah diciumin, Pak. Bukan gitu. Ya. Bagusnya gimana? Lebih baik jangan. Meskipun kita lihat demplon, bohai, ya kan? Tutup mata berarti. Langsung aja, wah bukan milik saya. Udah gitu aja. Bukan milik. Kalau kita punya istri buru-buru pulang, istri kita jauh. Nafsunya gede, pakai sabun aja dulu. Kalau memang nafsunya gede, boleh itu nggak apa-apa. Tapi hukumnya makruh. Lebih baik jangan gitu. Karena nafsu besar, istri cuma satu-atunya, ya repot. Jauh lagi. Jauh lagi. Apa tuh? Itu ulama ada yang boleh memperbolehkan tuh. Cukup pakai sabun. Yang lebih apa namanya? Jadinya ini pakai sampo. Kalau sabun agak perut dikit. Tapi lebih baik jangan. Lebih baik. Ini mah solusi bagi orang yang nafsunya tegangannya tinggi. Kalau enggak bisa berapa, punya istri jauh di kampung, mau nikah lagi takut, udah itu solusinya. Cuma dihukumkan makruh. Tapi kalau bisa, dia bisa menjaga nafsunya itu pahalanya lebih besar. Bisa dikatakan jihad. Karena dikatakan al-mu'minu qawiyyu, mukmin yang kuat adalah bisyahwati, dia bisa menjaga syahwatnya. Jadi Pak Yoga kesimpulannya, meskipun sukira di warung ada yang beli nanti demplon cantik montok jabat tangan duluan, jangan dipegang langsung. Nah, sudah nggak apa-apa dah. Kalau terima duit pura-pura gak lihat pegang tangan. Nah, ya nih, dan nih dalam kitab ini Uqudul Jan itu diantara salah satu penghambat pintu rezeki, penghambat keberkahan, penghambat kita bisa sering ribut sama istri, walaupun istri kita nggak tahu, sering memegang tangan yang bukan muhrimnya. Bang Roni di depan, jangan apa? Pantesan pilihnya marah mulu. Malah padahal nggak tahu. Padahal nggak tahu. Lah Allah yang ngasih tahu. Allah yang ngasih. Ketika perasaan istri kita ada greget untuk kita, jangan menyalahkan 100% istri. Langsung koreksi diri kita. Pantat randa aing tapok. Langsung Eko kata. Ya. Jadi hukumnya haram berjabat tangan yang bukan muhrim. Ada terkecuali ya? Ada terkecuali ya? Kalau saudara Pak, Kecuali kalau kita masih ada saudara gitu ya. Itu mah apa-apa, itu kan bukan muhrim. Kecuali Mungkin kalau salah itu mulut itu. mungkin dijelasin yang mungkin itu yang gimana itu. Ya nih, pengertian yang muhrim nih ya. Yang pertama anak kita itu udah pasti. Yang kedua anak dari bibi kita, anak dari paman kita atau pak lek kita, bu lek kita. Itu muhrim. Jadi muhrim itu artinya orang yang haram hukumnya kita nikahi. Itu namanya muhrim. Itu kita berjabat tangan nggak jadi masalah. Tapi ingat juga, tidak ada muzannatas syahwat. Takut-takut yang namanya orang, kebetulan dia punya sepupu atau anak saudara bibinya lainnya montok, punya pikiran yang enggak daripada orang yang gua nih. Nah, ini yang repot. Nah, itu nggak boleh. Saat itu juga meskipun muhrim lebih baik ya jangan. Kenapa? Karena ada niat, ada modus lah.
Tapi kalau nggak ada modus, nggak apa-apa. Sama ipar gimana Pak? Hah? Sama ipar. Biasanya kalau sama ipar itu selalu ada hawa nafsu. Lebih baik ya jangan. Tapi kalau sekedar jabat tangan lebaran, dia cium tangan sama kita, dan kita cium tangan sama dia. Kalau kita cium tangan sama dia udah repot. Ini ada apa? udang di balik kebo ini. Ada udang di balik sekolah. Ya, kalau kita cium tangan, tapi kalau dia cium tangan kita nggak jadi masalah. Tuh. Kalau dia cium tangan kita nggak jadi masalah, tapi kalau kita cium tangannya, kalau urutan dia lebih tua, nggak jadi masalah. Karena memang itu etika ada, selama tidak diiringi dengan hawa nafsu. Ya biasanya kan gampangnya begini dah. Hawa nafsu itu bisa muncul kan gara-gara mata. Atau di mata dia udah meringkil, wah keren kok. Lebih baik ya, jangan. Kadang-kadang malah kita mencari kesempatan. Ini yang lebih parah. Ya, begitu Bang Yoga. Ya. Ada yang lain? Ya, ayo. Kalau anak yang lahir di luar nikah, apa itu masing-masing buat kita orang tua? Ya, seorang manusia yang lahir ke dunia ini mereka tanpa ada dosa. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir ke dunia ini dalam keadaan suci fitrah. Dia nggak tahu tuh apakah dia dengan syar'i atau lewat di kuburan. Ya kan dia nggak tahu anaknya anak ya. Lewat syar'i berarti jalur pernikahan, atau lewat garis syar'i bisa di kebun, dia nggak tahu. Yang jelas anak itu lahir dalam keadaan suci. Nah, Allah itu maha ghafur, maha pengampun, maha menutupi aib hambanya. Selama hamba tersebut bertobat kepada Allah dan dia menutupi aibnya, dia tidak umbarkan untuk nasib ke depan anaknya, maka anak tersebut harus wajib hukumnya berbakti kepada kedua orang tuanya, meskipun dia lahir ghairu syar'i, tanpa ada pernikahan. Kalau kita buka, lu bukan anak gua, sekiranya contohnya lu lahir dari mana, berarti kita membuka aib dia. Nah, orang tuanya lah yang salah itu, dan dia akan menanggung dosa-dosa daripada kesalahan dia sendiri dan membuka aib yang telah ditutupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, caranya supaya tetap terjaga dan anak itu dihukumkan berbakti kepada kedua orang tuanya harus menutup rapat. Kalau dia ngapain berbakti? Itu kan anak hasil Salome. Berarti dia membuka. Siapapun orangnya, apa tetangganya atau temannya, maka dialah yang menanggung dosa. Sebab anak tadi kullu mauludin yuladu alal fitrah. Anak itu lahir dalam keadaan suci, nggak tahu dia mah, nggak tahu apa-apa. Ya. Jadi tetap yang namanya anak itu berbakti kepada kedua orang, dan perlu diingat ya, anak yang lahir dari jalur selain pernikahan itu bernasab kepada ibunya, bernasab kepada. Nah, ketika dia nanti menikah apabila perempuan, maka orang tuanya, bapaknya tidak berhak menjadi wali. Kalau berhak dia menjadi wali, maka pernikahannya nggak sah. Kalau nggak sah, berarti selama hidupnya dia melakukan perzinahan. Itu bahayanya.
Makanya orang tuanya, bapaknya khususnya harus jujur. Nanti kita mudah penghulunya langsung ditaklek, udah diem aja, udah ditaklek namanya ngomong. Nanti yang nikahin adalah penghulu. Jangan nekat itu. Jadi karena dia ada kesalahan, kita harus jujur. Tapi jujurlah tidak di tempat umum nanti dipanggil. Jadi kesimpulan daripada pertanyaan Bang Irul, tetap anak itu berbakti kepada ibu. Itu loh Pak. Kecuali nih ibunya saat melahirkan nggak sakit, langsung blojor aja, tiba-tiba udah ada aja. Yang saya pelajari dalam kitab-kitab khususnya bagi perempuan yang melahirkan tadinya belum menikah, itu akan merasakan sakitnya yang lebih dahsyat ketimbang sakitnya wanita yang telah menikah. Sakitnya kalau seumpama dia 7 rasa sakit, dia bisa 17.000 rasa sakit. Makanya bagi perempuan-perempuan yang memperbolehkan apemnya sebelum halal, itu rasanya pasti dia lebih menderita. Dan laki-laki juga yang telah menikmati apem yang sebelum haknya, kalau dia nggak buru-buru bertobat kepada Allah, ketika menjelang sakaratul maut, dia punya halu-halu Bandungnya akan tersiksa. Janganlah ya. Mudah-mudahan kita terjaga. Amin. Udah kayaknya rasanya ada lagi. Udah cukup dah ya. Satu lagi. Oh, satu lagi ya. Sampai lepas pensi. Iya. Lali malah. Tadi kata Pak Ustadz kan setiap bulan Syaban itu perlu pulang. Nah selain bulan Syaban itu waktu kapan lagi Pak Ustadz pulangnya? Kalau dalam kitab Ar-Ruh karangan Ibnu Taimiyah itu setiap malam Jumat setelah sholat asar nih, Allah kasih izin ruh-ruh itu pada pulang, melihat saudaranya, keluarganya, temannya, dia tahu. Makanya kalau orang-orang tua kita dulu khususnya, ya itu setiap malam Jumat ngaji Yasin, ya kan, ngaji Tabarok, Al-Muluk, Al-Kahfi, itu tujuannya seperti itu, supaya ini orang-orang tua kita, saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia, mereka sumringah, senang, gembira saat dia kembali ke alam dunia lagi. Wah yo, ongkos segede itu, VIP, ya. Berarti habis asar ya sampai Habis asar udah pulang dia. Pokoknya sebelum subuh nungguin aja. Sebelum subuh waktu dia belum balik dulu, masih nyatin saudaranya. Kalau alam itu kan namanya termasuk alam gaib. Jadi meskipun dia berada di satu tempat, tapi dia bisa melihat saudaranya yang ada di mana-mana. Makanya kalau dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali itu jelaskan, mal maitu fi qabrihi illa kal gharikil mugawis. Orang yang telah wafat itu mereka enggak wafat, tetapi mereka hidup. Nah, yang taziru dakwatan ilaihi, mereka itu menunggu dakwatan doa ilaihi kepadanya, ia si mayit. Siapa?
liwalidayhi. Kalau dia punya anak, anaknya doa gitu. Oh, anaknya nggak pernah ngaji, nggak bisa doa. Wali ikhwanihi, saudaranya. Oh, saudaranya juga nggak ngaji, nggak bisa. Wali ashabihi, oh nih temannya nih dulu pernah ngaji di Nobar, tahu caranya itu di Fatihah, dikirimin Fatihah sampai. Makanya untung kalau kita lagi pengajian. Kalau kebetulan kiranya sumpama anak kita nggak bisa doa, ada saudara kita. Oh, saudara kita nggak bisa doa, teman kita juga diem aja, tetap sampai. Jadi pulang tuh, yang taziru da'watan, dia nungguin doa. Doa, kita doain. Sumpama si Budi telah wafat, begini, saya kira baca Bismillah nih, bakal si Budi Bismillahirrahmanirrahim. Sampai situ, senang banget dia. Aduh, temen gua perlu banget sama gua. Padahal waktu hidup ya di dunia ya rokok minta dulu sama gua, tapi dia perlu tetap sama. Makanya kita beruntung nih duduk di majelis taklim. Tadi doa Ustaz Muhammad dibaca Al-Fatihah itu sampai. Ayo kita masih hidup, ruh kita udah pada senang ini. Ruh kita cuma nempel doang di badan. Ruh kita nih cuma sebenarnya tersiksa. Ruh kita sebenarnya tersiksa karena hakikat dia ruh itu pengennya adanya pada tempat yang benar. Nah, turun rahmat alhamdulillah. Nah, kita nih duduk di majelis taklim berarti tempat yang benar, makanya ruhnya tenang. Coba dah, ada nggak orang yang duduk di majelis taklim pikiran yang nggak tenang? Ini dari Rahim sampai Rahim lagi. Ada nggak pikiran yang nggak tenang? Ayo. Hah? Siapa? Ayo coba. Ayo. Nggak ada. Pasti pikirannya ke kita berpulang dan kita kesemuanya. Ya, ada. Ya, nanti kita kumpul di dalam. Ya. Terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma zidna ilman nafi'a. Allahumma zidna ilman nafi'a. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wa hikmah bis-shalihin. Allahumma barik lana fi rizqina wa rizqan halalan thayyiban mubarakan bi ta'atillah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Demikian tadi